Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga hari ini kita pada sehat selalu ya. Hari ini seperti biasa kita akan sharing analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 6 Januari 2025. Langsung kita simak, kita mulai dari time frame daily. Sebelumnya di analisa terakhir itu kita share di hari Jumat yang lalu. Di situ kita sudah bahas area support ini berhasil di full body break oleh candlestick bearish ini. Saat ini harga melakukan retest dalam beberapa minggu ini. Nah, di sini teman-teman ada potensi harga melakukan penurunan karena zone ini break, tetapi dengan catatan dia ketemu area yang kuat di sekitaran zone ini sampai pada zone low itu. Jadi kalau nanti ketemu maka harga ini bisa jadi membuat low yang lebih rendah dari low yang saat ini. Nah, kalau tidak ketemu, harga ini bisa jadi akan membuat kenaikan yang lebih tinggi. Ya, jadi kita bisa mencari peluang entry sell tentunya pada zona area ini termasuk ya, karena kalau kita lihat saat ini, nah harga ini kan belum break area ini, area supply pada daily ini, belum break full body. Jadi di situ hanya sweep shadow candlestick bearish ini, lalu ada respon teman-teman, respon pada hari Jumat yang lalu dia membuat penurunan dan close candle bearish, tetapi ini kita belum tahu teman-teman apakah nanti dia memang sampai pada zone ini lalu melakukan penurunan atau ini hanya retest sedikit lalu naik kembali. Nah, itu nanti yang bisa kita pastikan, kita lihat pada time frame kecilnya ya. Nah, untuk saat ini kalau kita melihat candlestick bearish ini, di mana di sini ada candlestick bearish, bearish ini sudah di break oleh lebih dari 3 candlestick di sebelah kanannya. Ini merupakan setup dominan break buy, tetapi saat ini teman-teman area ini belum break full body. Jadi apakah nanti kita bisa menggunakan dominan break ini? Itu nanti tergantung dari pola konfirmasi yang bisa kita cek di sekitaran area ini teman-teman. Makanya saya katakan tadi kita boleh cari nanti peluang entry untuk posisi buy, juga cari peluang entry untuk posisi sell, di mana nanti yang terkonfirmasi, nah itu kita bisa lakukan entry teman-teman untuk hari Senin. Ya, jadi ini nanti yang perlu kita pantau, apakah ini memang sudah terkonfirmasi harga akan turun atau tidak. Nah, itu yang perlu nanti teman-teman. Ya, jadi untuk di daily itu yang bisa kita lihat ya. Eh, Saat ini di daily area yang masih fresh itu berada pada support ini. Nah, itu masih fresh itu ya. Jadi harga itu rejection dari imbalance area di time frame daily. Nah, namun itu ada area SND pada time frame 4 ya yang membuat harga kembali rejection, yaitu area demand di sini itu yang membuat harga saat ini naik ke atas teman-teman. Oke, itu yang bisa kita lihat pada daily tadi ya. Sekarang kita akan lihat dulu di H4 ini. Kalau di H4 area terdekat ini sudah break ya. Ini sudah pernah kita marking ini di tahun yang lalu ya. Ini breakout, lalu uh, kita juga sudah pernah marking area zone shadow candlestick ini. Oke, shadow candlestick ini ternyata di hari Jumat lalu dia tidak berhasil full body break. Nah, malah dia membuat penurunan ya. Ya, untuk lebih detail nanti kita boleh cek dulu ya area zone ini ya pada time frame kecilnya. Nanti termasuk dia kita gunakan mechanical struktur ya, SMC, supaya kita tahu nanti bias harga saat ini, apalagi untuk scalping di hari Senin. Untuk saat ini rejection yang dihasilkan sih di sini pada H4 terbentuk yang namanya dominant break sell. Nah, tetapi saat ini harga sudah melakukan penurunan, dia belum ada retest ya. Ya, kalau bagusnya menggunakan zone ini kan dia harus mengalami retest ke zone area equilibrium atau mungkin sampai angka sakral baru kita bisa
mengambil posisi sell-nya. Namun untuk saat ini kondisinya harga langsung masuk ke 161.8 teman-teman, berdasarkan konfirmasi yang muncul di time frame H4. Ada pola konfirmasinya, tapi kita perhatikan di H4 ini harga sudah masuk di zone 161.8. Dan zone 161.8 itu satu level dengan rally base rally atau area demand ya, demand pada time frame H4 ini. Ya, jadi nanti teman-teman, area demand ini salah satu area yang bisa kita pantau untuk melakukan posisi buy. Untuk posisi sell-nya, menurut saya sih karena sudah ada pola konfirmasi di sini tapi belum ada harga retest. Nah, nanti kita coba cek ya dari area dominan break ini ya, dari mulai angka 00 sampai angka 100 ini. Di dalam ini nanti coba kita lihat area yang bisa kita gunakan untuk posisi sell. Ya, tapi harga bisa aja teman-teman ketika sudah masuk di 161, nah itu bisa aja nanti kembali melakukan kenaikan jika zone area ini tidak benar-benar powerful untuk membuat harga membuat penurunan yang lebih rendah dari area low di bawah ini. Oke, jadi melalui time frame H4 kita akan marking lagi, di mana di sini masih ada area demand ini juga masih fresh. Ini berdekatan dengan zone 261.8. Next-nya area paling bawah itu di candlestick ini. Oke, di bawah, ya di sini juga masih ada ya, area 423, itu pada zone area ini ya. Nah, ini beberapa teman-teman 4 area ya, yang bisa digunakan untuk melakukan entry posisi buy. Ya, tentunya seperti yang sudah kita katakan tadi ya, dominan break buy pada time frame daily. Tetapi ada tetapinya ya. Tadi sudah saya jelaskan area supply. Nah, supply ini tidak break. Jadi bisa aja dominan break ini fail. Jadi bagaimana cara menggunakannya teman-teman? Maka tidak ada cara lain selain menunggu pola konfirmasi di area-area yang sudah kita marking ini. Dari situlah nanti kita pahami bahwa kita bisa melakukan entry di area tersebut. Ya, jadi itu teman-teman. Oke, ini yang bisa kita lihat di time frame H4-nya. Sekarang kita akan cek ke time frame H1-nya. Nah, kita melihat nanti pada H1, jika zone ini full body break atau tidak. Nah, nanti terlihat pada H1, coba kita cek ya. Oke, pada H1 juga ternyata tidak full body. Harga hanya nge-sweep ya di sini. Lalu harga melakukan penurunan. Areanya kurang bagus ini ya. Area demand-nya kurang bagus ini. Yang masih fresh, yang masih bagus lah ini, kita lihat pada zona area ini ya, zone 261. Jadi menurut saya teman-teman, untuk pergerakan di hari Senin, nah ini ada potensi ya, ada potensi harga ini menembus zone 161 ini, tetapi nanti tetap menunggu pola konfirmasi ya, jangan sampai kita melakukan sell di sini karena ini kan zone 161 ya, bisa aja harga kembali reject ke atas, maka kita harus memang benar-benar menunggu ya, menunggu di area 161 ini. Kalau memang terkonfirmasi ya kita bisa gunakan untuk posisi buy ya, setidaknya ambil di zone 161. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi itu yang perlu salah satunya kita pantau. Tapi melihat situasi ini, menurut saya sih ada potensi ke zone 261 ini. Zone 261 ini pun bisa kita gunakan untuk posisi buy jika terkonfirmasi teman-teman. Ya, begitu juga dengan zone berikutnya di sini dan zone 423 ya. Oke, itulah area-area kita untuk posisi buy teman-teman yang kita lihat pada time frame H1 ini ya. Ya, jadi sekarang kita coba masuk ke mechanical struktur M15, kita coba padukan dengan teknik SMC-nya. Oke, terakhir di hari Jumat ya, Jumat lalu itu kita terakhir marking adanya di sini change of character
perubahan tren pada time frame M15 ini ya. Ya, setelah itu teman-teman harga melakukan rejection, dia sedang retest ya. Kalau melalui time frame M15 biasanya sedang bias buy. Harga penurunan ini berarti ini akan retest untuk mencari area yang kuat nantinya untuk harga bisa kembali melakukan kenaikan karena di sini sudah ada perubahan tren change of character. Nah, gitu melalui time frame M15-nya. Oke, jadi yang kita marking tadi, nah itulah area kita untuk posisi buy ya. Sepertinya kita tidak perlu refine lagi ya, karena ini sebenarnya sudah kita refine di video yang hari Jumat lalu ya. Jadi intinya ya tinggal kita tunggu aja teman-teman pola konfirmasi yang muncul nantinya pada area-area ini untuk melakukan posisi buy-nya teman-teman. Kalau saat ini harga sedang berada pada zone area demand M15 ini dan ini belum terbentuk pola konfirmasi untuk buy. Jadi kita hati-hati untuk melakukan entry di harga saat ini teman-teman. Lebih bagus kita nanti menunggu pada area-area yang sudah kita marking ini 161 261 termasuk juga zone area ini dan 423 di sini. Ya, jadi itu aja ya yang perlu kita bahas untuk posisi buy-nya. Sekarang kita ke posisi sell-nya aja teman-teman. Berdasarkan adanya pola konfirmasi tadi ya. Coba kita pasang lagi Fibo retracement-nya di sini. Oke, karena harga kita perhatikan teman-teman belum ada retest ya atau rejection setelah terbentuknya dominan break itu dia langsung masuk ke zone 161. Nah, seperti yang sudah kita maksudkan, zone 161 ini bisa kita ambil posisi buy. Kalau nanti terkonfirmasi kita tetap menggunakan Fibo retracement, kita akan marking sekarang area entry untuk sell-nya. Jadi artinya nanti kalau mengambil posisi buy-nya jangan sampai melewati area entry yang akan kita marking untuk posisi sell-nya kali ini. Oke. Kita lihat di sini adanya area supply. Ya, ini supply-nya bisa kita gunakan untuk mengambil posisi sell-nya ya. Next-nya itu di sini. Nah, ini sudah diambil ya, dia sudah kena, berarti di area atas ini ya. Nah, ini teman-teman, ada 3 area lagi yang akan menghalangi harga untuk melakukan kenaikan. Nah, ini teman-teman juga perlu kita menunggu pola konfirmasi di zone ini. Ya, kita marking ini untuk posisi sell-nya karena adanya dominan break sell, supaya teman-teman bisa paham ya, dominan break sell di H4 itu pola konfirmasi untuk penurunan, tetapi belum ada harga retest ke atas ini teman-teman. Nah, jadi dia setelah membentuk dominan break di H4, dia langsung turun sampai ke 161. Biasanya area ini masih tetap bisa kita gunakan untuk posisi sell, tapi harus menunggu pola konfirmasinya teman-teman, karena kondisinya dia sudah rejection dari 161.8. Jadi supaya jelas nanti teman-teman jangan sampai salah menggunakannya ya. Oke teman-teman, jadi itulah yang bisa kita pantau ya. Sebentar kita coba gambarkan lagi ya. Ini kalau terkonfirmasi ya, kita bisa balik lagi mengambil posisi sell-nya karena kita analisa ini untuk scalping ya. Jadi seperti yang sudah kita katakan, kalau memang terkonfirmasi zone 161 itu adalah zone yang rasional banget untuk mengambil take profit teman-teman. Ya, jadi itu aja lah mungkin yang bisa ya kita lihat ya untuk pergerakan harga potensinya di hari Senin ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.